Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, salam berjumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Selasa tanggal 26 April 2022. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami sekalian jemaat-Mu datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, menaikkan syukur sembah hormat kami kepadamu, sebab hari-hari hidup kami, Bapa Surgawi tetap menjaga, melindungi kami, mengawasi kami, sehingga kami boleh berada lagi di hari Selasa, tanggal 26 April 2022, dalam keadaan diberkati. Ya Bapa Surgawi, sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan pelayanan kami di hari ini, kami rindu untuk kehidupan kami diisi oleh terang firman Tuhan. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing kami ya Tuhan, sambil kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab Perjanjian Baru di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Demikian bunyinya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sekali lagi saya baca. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Itulah pembacaan Alkitab, dan marilah jemaat Tuhan kita dengarkan renungan kita di hari ini dengan judulnya atau temanya umat pilihan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena Tuhan telah memilih dan menetapkan kita sebagai orang-orang pilihannya. Kita dipilih bukan karena kehebatan dan kegagahan kita atau kepintaran kita atau kefasihan kita atau hebatnya, tetapi kita dipilih oleh karena kasih, karunia, dan kemurahannya. Sehingga kita terhubung erat dengan Tuhan melalui iman kita. Rasul Paulus dan teman-temannya mengakui bahwa sesungguhnya jemaat itu ada karena Allah menghendakinya dan menjadikan mereka umat kepunyaannya atau umat kesayangannya. Sesungguhnya Allah telah memilih dan menetapkan mereka menjadi umatnya, dan Ia berkenan memakai mereka sebagai pemberita Injil untuk menyampaikan kabar sukacita. Jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita telah dipilih dan diselamatkan. Kita dibangkitkan semangat oleh Tuhan. Dan untuk itu bukan kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam Yesus Kristus. Yang sekarang ini benar-benar kita rasakan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan
seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini. Kita dipilih dan ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah sendiri telah memilih kita untuk masuk dalam karya selamatnya. Itulah yang kita sebut sebagai anugerah Allah yang tak terhingga. Saudara-saudara, karena itu sebagai umat kepunyaan Tuhan, wajib kita sekalian untuk hidup dalam kasih dan kebenaran sebagai umat pilihan Allah. Dan sebagai keluarga Kristen adalah anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Rencana Allah dimungkinkan untuk terlaksananya melalui kehidupan yang penuh cinta kasih, ketulusan, keikhlasan untuk saling berbagi. Dan dalam keyakinan kita bahwa menjadi umat pilihan Allah, maka damai sejahtera Allah tentu saja menjadi bagian hidup kita. Sehingga kalaupun harus diperhadapkan pada tantangan, pada pergumulan dan masalah-masalah hidup, maka tetaplah kuat, tetap panjang sabar, tetap setia dan tekun, dan tetap berdoa tak putus-putus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Karena kita adalah umat pilihannya. Ia memilih kita sekalian. Dan Ia menjaga, memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan, dan kebajikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati, boleh merasakan dan mengecapi semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Apalagi Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia untuk menjalankan misi visi pelayanan Tuhan dalam kata, tindakan, dan perbuatan kami sehari-hari. Walaupun kami diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup, pergumulan, persoalan, tapi Tuhan tolong bantu kami supaya kami tetap teguh, tetap kuat untuk dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat yang berasal daripada Tuhan. Sebab kami melihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus sampai di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Lindungilah kami sepanjang hari ini dengan segala kegiatan-kegiatan yang akan kami lalui dan kami kerjakan. Bimbing dan tuntun kami sekalian untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih dengan apa adanya yang diperhadapkan dengan kami. Tolonglah ya Bapa, apabila ada jemaat, bahkan saudara-saudari, Bapak, Ibu, yang mengikuti kegiatan ibadah, renungan harian keluarga, Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslatan Tomohon, maka diberkatilah mereka, dipulihkan, disembuhkanlah mereka, dan dikuatkan iman dan mental mereka, dipertetapkanlah hati mereka kepadamu,
dan buka-bukakan jalan apabila mereka putus harapan. Dan tolong Tuhan, sayangilah tubuh, jiwa, dan nyawa mereka, supaya mereka Tuhan benar-benar ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Entahkah sakit fisik atau sakit batinnya. Mohon kiranya Tuhan tolong jamah, pulihkan mereka. Mereka berseru, memanggil, berdoa kepadamu Bapa. Sambut dan dengar, dan berikanlah kesembuhan ilahi yang berasal daripadamu. Juga bagi keluarga yang dalam kehidupan kemulut rumah tangga, Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Tuhan bentengi mereka supaya mereka saling untuk mengakui, mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, suami, istri. Hubungan kekeluargaan mereka, Tuhan tolonglah, bimbing dan tuntun, selamatkanlah. Bapa, kami juga berdoa, pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau sertai mereka, baik di aras pusat negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan jaga dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, Engkau sertai dan Engkau jaga mereka. Di dalam mereka memberikan yang terbaik untuk negara Indonesia ini Tuhan. Termasuk di dalamnya daerah Provinsi Sulawesi Utara. Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau pelihara. Baik di kabupaten dan di kota, bahkan juga di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Tuhan lindungi. Bahkan pemimpin-pemimpin semua, Tuhan lindungi mereka, sehat-sehatkan mereka. Bentengi pagari bumi Indonesia, bumi Sulawesi Utara, bumi kota Tomohon ini dari segala ancaman mara bahaya. Tiang awan dan tiang api Tuhan selalu mengelilingi siang dan malam. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mohon diberkatilah mata pencarian dari jemaat, bahkan juga dari saudara bersaudara, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ibadah ini. Berkati usaha bisnis mereka, pekerjaan dan pelayan mereka di bidang apapun. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami merasakan aman, nyaman, dan tentram. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan juga kepada siapa saja yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga ini setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.